Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 6, di mana kelompok saya nantinya akan membahas tentang materi yang berjudul Teori Pengajaran Bahasa Arab. Adapun materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi pertama yang akan saya bawakan adalah tentang Nadhoriyah al-Wihdah atau teori kesatuan. Secara pengertian, menurut teori kesatuan, pembelajaran bahasa Arab adalah satu kesatuan yang utuh, yang saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling menguatkan. Oleh karena itu, hanya ada satu mata pelajaran, satu buku, satu evaluasi, dan satu nilai hasil belajar. Dalam teori ini, semua cabang bahasa Arab dijadikan dalam satu pembelajaran bahasa Arab, seperti nahwu, shorof, istima, qiraah, kitabah, dan lain-lain, itu dijadikan dalam satu pembelajaran dan dalam satu waktu yang sama. Secara sederhananya, teori kesatuan memandang bahwa bahasa itu adalah satu kesatuan yang utuh. Maka dari itu, teori ini mengajarkannya pun menjadi satu teori atau menjadi satu pembelajaran yang utuh, mulai dari keterampilan seperti qiraah, kitabah, istima, dan kalam, dan juga unsur-unsur bahasa seperti nahwu, shorof itu diajarkan dalam satu pembelajaran yang sama atau juga dalam satu waktu yang sama. Tujuan dari teori kesatuan ini adalah untuk menjadikan pembelajaran bahasa Arab itu lebih integratif sehingga dapat menguasai aspek kosakata, tata bahasa, dan keterampilan secara seimbang. Sehingga siswa dalam belajar bahasa Arab, mereka dapat memahami bahasa secara utuh, bukan yang terpisah-pisah. Mereka tidak hanya paham pada satu bagian saja, tetapi mereka memahami semua keterampilan dan juga unsur bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun kelebihan dari teori ini yaitu menjadikan pembelajaran bahasa Arab itu lebih variatif karena menggabungkan banyak aspek dalam satu tema, sehingga anak-anak atau siswa itu tidak bosan. Teori ini juga memiliki kekurangan, yang mana kekurangannya adalah kesulitan bagi siswa yang belum memiliki dasar yang kuat, namun dituntut untuk menguasai banyak keterampilan. Berikut adalah contoh penerapan teori kesatuan dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini dicontohkan bahwasanya ada sebuah sekolah yang terdapat jadwal pembelajaran bahasa Arab di hari Senin dari jam 8 sampai jam 9.20 dengan tema perpustakaan. Nah, di sini saya membagi 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembuka, biasanya sekitar 10 menit, di mana di sini guru membuka dengan salam, kemudian bertanya kabar, dan juga memberikan mufrodat-mufrodat baru yang ada di perpustakaan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu masuk dalam pembelajaran. Di sini sekitar 60 menit. Nah, di dalam pembelajaran ini diterapkanlah teori kesatuan, yang mana siswa mulai menyimak percakapan dari guru, kemudian menirukannya secara berpasangan, dilanjutkan membaca teks singkat, dan terakhir menulis 3-5 kalimat tentang pengalaman berkunjung di perpustakaan. Nah, di mana pada kegiatan pembelajaran ini mulai masuk teori kesatuan, yang mana tadi siswa diminta untuk menyimak percakapan guru. Itu adalah bentuk dari istima, karena mendengarkan dan juga menyimak. Kemudian juga siswa diminta untuk mengulang percakapan guru tadi dengan teman sebelahnya atau dengan teman yang lainnya. Nah, itu adalah bentuk kalam, karena mereka mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa Arab. Kemudian juga dilanjutkan dengan membaca teks singkat yang telah dituliskan oleh guru di papan tulis ataupun diberikan di selembaran kertas. Membaca teks singkat tersebut adalah bentuk dari qiraah, keterampilan qiraah. Kemudian yang terakhir adalah menulis 3-5 kalimat tentang pengalaman berkunjung ke perpustakaan. Nah, ini adalah sebagai keterampilan kitabah kayak gitu, atau menulis. Nah, maksud dari teori kesatuan adalah menjadikan satu
keterampilan-keterampilan tadi dalam satu pertemuan, satu waktu, dan satu pembelajaran. Tidak terpecah-pecah seperti misalkan hari Senin adalah pembelajaran qiraah, kemudian Selasa itu kitabah atau istimak dan lain sebagainya. Namun dijadikan dalam satu pembelajaran bahasa Arab dan dalam satu waktu yang sama. Begitupun tujuannya tadi adalah untuk menjadikan bahasa itu adalah satu kesatuan, sehingga siswa itu memahaminya secara seimbang, tidak ada yang unggul dalam beberapa keterampilan berbahasa ataupun beberapa unsur-unsur bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah penutup, di mana di sini guru meminta siswa untuk membacakan tulisannya tentang pengalaman berkunjung ke perpustakaan tadi dan juga memberikan penguatan pada mufrodat-mufrodat baru. Nah, ini adalah bentuk contoh dari penerapan teori kesatuan yang biasanya diterapkan di MI, MTS, ataupun di madrasah. Baik, selanjutnya adalah dasar-dasar teori Nadhoriyah Al-Wihdah dalam pembelajaran bahasa Arab, yang mana ada 3 dasar utama. Yang pertama yaitu dasar-dasar psikologis, kemudian yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan, dan yang ketiga adalah dasar-dasar kebahasaan. Yang pertama adalah dasar-dasar psikologis, yang mana teori ini bekerja sesuai dengan cara belajar otak manusia. Dalam dasar-dasar psikologis ini, yang pertama, membuat siswa lebih aktif dan bersemangat karena adanya variasi dalam belajar, seperti menyatukan qiraah, kitabah, istimak dalam satu topik pembelajaran yang sama. Sehingga dalam pembelajaran membuat siswa lebih aktif dan tidak cepat bosan. Kemudian yang kedua, terdapat pengulangan yang sama pada konteks yang berbeda. Contohnya dalam konteks sekolah itu dapat digunakan pada pelafalan mufrodat, kemudian membuat kalimat dan juga bercerita. Sehingga topik yang sama itu dipelajari dari berbagai sisi sehingga terjadi pengulangan yang terus-menerus dan ini dapat membuat siswa lebih mengingat dan juga memahami materi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu memahami dari keseluruhan bagian, di mana siswa akan memahami topik secara utuh terlebih dahulu. Karena sejalan dengan cara kerja otak manusia, di mana otak manusia lebih cenderung memahami sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu. Begitu juga dengan pemahaman pada teori ini. Sehingga siswa akan memahami secara utuh terlebih dahulu, kemudian mempelajari setiap detail juga strukturnya. Yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan, di mana teori ini juga bekerja sesuai dengan prinsip pendidikan dalam mengajar. Pertama yaitu terdapat keterikatan antara semua aspek bahasa dan saling berkaitan. Seperti dalam pembelajaran, semua cabang bahasa seperti nahwu, shorof, kosakata, qiraah, kalam, istimak, dan kitabah itu diajarkan secara terpadu. Sehingga perkembangan bahasa siswa itu berjalan secara seimbang. Dan yang ketiga yaitu dasar-dasar kebahasaan, yang mana teori ini juga bekerja sesuai dengan hakikat dan sifat suatu bahasa itu sendiri. Di mana pada teori ini bahasa dalam keseharian itu hadir sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu kosakata, tata bahasa, dan keterampilan. Oleh karena itu, cara terbaik dalam mengajarkan bahasa adalah dengan menghadirkannya secara utuh, bukan secara terpisah-pisah atau terpecah-pecah. Kemudian alasan yang mendasari mengapa adanya dasar-dasar teori ini adalah agar teori ini memiliki landasan ilmiah yang kuat sehingga tidak asal dalam penggunaannya. Dasar-dasar teori ini juga menjadi bukti bahwasanya teori ini sesuai dengan prinsip cara kerja otak manusia, kemudian juga hakikat bahasa dan prinsip pendidikan. Selain itu, dasar-dasar teori ini juga memudahkan guru dalam menerapkannya di kelas ataupun di sekolah-sekolah. Baik, sekian dari penjelasan materi Nadhoriyah Al-Wihdah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung aja, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya Al-Wihdah. Sekarang saya membahas Al-Furu. Di pengertian Al-Furu adalah teori cabang. Maksudnya itu membagi atau memisah materi pembelajaran bahasa Arab menjadi beberapa mata pelajaran. Contohnya kawaid, terus tuh imla, muhadasah,
dan lain sebagainya. Selain mata pelajaran yang dipisah atau dibagi-bagi, ada beberapa hal atau beberapa aspek yang juga dibagi-bagi, seperti dibagi atau dipisah, seperti alokasi waktu terhadap per mata pelajaran. Jadi tadi kan sudah terbagi-bagi mata pelajarannya. Jadinya setelah ada terbagi mata pelajarannya, terus ada juga alokasi waktunya per mata pelajaran, misalnya KWET 1 jam, muhadasah 1 jam, dan lain sebagainya. Tentang tujuannya dari teori Al-Furu. Teori Al-Furu itu bertujuan untuk para siswa dapat dengan mudah memahami pembelajaran bahasa Arab. Jadi Al-Furu itu bisa membuat pembelajaran bahasa Arab lebih terarah, lebih tidak membingungkan dan mendalam bagi siswa. Terus tuh dari segi kelebihannya, teori Al-Furu ada beberapa kelebihan. Yang pertama, waktu yang proporsional. Maksudnya waktunya itu sudah terbagi dengan merata, sudah ada jatahnya masing-masing. Misalnya tadi disebutkan KWET 1 jam di hari Senin, muhadasah di hari Selasa di jam 9 sampai jam setengah 11 contohnya. Terus tuh kelebihan yang kedua, kurikulum dan bahan ajar yang terpisah. Jadi setiap mata pelajaran pasti memiliki bahan ajar atau buku referensinya masing-masing. Terus tuh untuk kelebihan yang ketiga, ada evaluasi atau penilaian yang lebih spesifik. Jadi setiap mata pelajaran memiliki nilai evaluasi, nilai indikator penilaiannya masing-masing dari guru mata pelajaran tersebut. Lalu untuk dari segi kekurangannya, setiap hal pasti ada kekurangannya, ya kan. Jadi kekurangan dari teori Al-Furu ini dapat memecah keutuhan bahasa Arab. Dari segi kekurangannya, teori Al-Furu pastinya memiliki kekurangan, dan kekurangannya itu ada dua menurut kami. Jadi yang pertama, teori Al-Furu bisa memecah keutuhan bahasa Arab, dan yang kedua dapat menghasilkan keterampilan bahasa Arab yang tidak seimbang. Maksudnya itu bisa jadi siswa A ini lebih menguasai kawaid tapi yang lainnya kurang. Jadi teori Al-Furu yang terakhir ada contoh penerapan pembelajarannya di sekolah atau di madrasah. Misalnya di kelas 7 nih atau kelas berapa, di hari Senin jam pertama mereka belajar muhadasah, berdialog tentang pasar gitu. Terus tuh seperti yang di sebelah ini ada contohnya. Kalau terlihat jelas dari contoh di samping ini bahwa mata pelajaran itu cakupan dari bahasa Arab yang terpecah dan terbagi oleh teori Al-Furu. Jadi setiap mata pelajaran sudah memiliki jamnya masing-masing, di harinya masing-masing. Untuk penerapannya jadi begitu, sudah ada alokasi waktu masing-masing mata pelajaran per jam per mata pelajaran. Dan mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai teori Al-Furu atau Nazariyah Al-Furu atau teori cabang-cabang. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada materi terakhir ini saya akan menjelaskan tentang at-taufiq bainan nazratain, yang artinya menyelarasikan antara dua teori. Lalu yang kedua ialah al-silah baina furu'il lughah, yaitu keterkaitan antara cabang-cabang bahasa. Memasuki materi yang pertama ialah at-taufiq bainan nazratain, yaitu menyelarasikan antara dua teori. Sebenarnya
Menyelaraskan antara dua teori ini bukanlah hal yang sulit. Bahkan itu bisa jadi untuk mendapatkan manfaat dari keduanya dengan dasar-dasar yang berikut ini. Yang pertama, teori kesatuan dan teori cabang itu dapat digabungkan, tetapi dengan catatan bahwa teori kesatuan itu khusus pada anak-anak sekolah yang baru terjun di kebahasaan. Ya, misal mengenai dasar-dasar bahasa atau sebagian atau mufrodat itu diletak pada langkah awal, bisa dikatakan itu langkah awal. Lalu ketika seorang pelajar itu udah mahir, bisa masuki jenjang selanjutnya, nah maka dipindahlah ke kelas ke teori, masuklah dia ke pembelajaran yang menggunakan teori cabang. Nah, tapi dengan syarat bahwa guru atau tenaga ajar itu bisa menjelaskan kepada murid yang baru naik ke pembelajaran teori cabang ini dengan penjelasan yang sangat sederhana, yang mana murid itu bisa paham ketika guru itu menjelaskan dan tidak membebani isi otak pikiran murid ketika mendengarkan pemaparan dari guru tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, semua cabang bahasa itu saling berkaitan, tidak ada yang berdiri sendiri. Mengapa? Karena ketika sesuatu itu berdiri sendiri, tidak mungkin. Misal, di qawaid ada istilahnya nahwu dan sorof. Ketika cuma nahwu cuma berdiri sendiri, apakah nahwu ini bisa disebut qawaid? Tidak, harus bergandengan dengan sorof. Begitu juga sorof tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada si nahwu itu. Nah, itu. Lalu yang ketiga ialah pembagian cabang hanya sebagai sarana dalam memudahkan pengajaran dan fokus pada bidang tertentu. Misal pada pembelajaran imla, di situ imla bidangnya itu mengenai penulisan dan cekatan seorang siswa dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru lalu dia tulis. Nah, itu memudahkan dia dalam membiasakan dalam penulisan tanpa harus melihat teks, akan tetapi dengan melalui pendengaran apa yang telah disampaikan oleh guru atau tenaga ajar itu. Oke, lanjut ke materi yang kedua ialah as-silah baina furu'il lughah, yang artinya keterkaitan antara cabang-cabang bahasa. Keterkaitan cabang bahasa itu penting karena saling mendukung dan mencapai tujuan utama, yaitu kemampuan menggunakan bahasa dengan benar untuk memahami dan mengungkapkan makna. Hal ini tampak jelas dari hubungan antar cabang-cabang bahasa sebagai berikut. Jadi, keterkaitan antara cabang-cabang bahasa itu sangat penting. Jikalau satu saja dia tidak bisa atau mumpuni dalam cabang-cabang bahasa ini, bisa dikatakan bahwa seorang siswa itu masih dalam kategori kurang, karena cabang-cabang bahasa ini mereka memiliki keterkaitan yang sifatnya itu penting. Nah, jadi cabang-cabang bahasa itu apa saja? Yang pertama yaitu membaca. Membaca ini melatih pemahaman teks, memperkaya kosakata, serta menumbuhkan keterampilan menulis. Lalu yang kedua itu nahwu, tata bahasa, membantu memahami struktur kalimat dan penggunaan bahasa yang tepat. Lalu yang ketiga ialah imla atau ejaan, melatih penulisan kata dengan benar sekaligus memperluas kosakata. Kajian sastra, mencakup hafalan, nyanyian, dan teks sastra yang melatih ekspresi serta memperindah bahasa. Keempat, keterkaitan cabang-cabang bahasa ini yaitu saling bersambung, saling nyambung. Kenapa? Misal
Misal dari membaca nih, jika kita selalu membaca, otomatis kita bisa lancar nih dalam mungkin membaca bahasa, khususnya bahasa Arab. Dengan sebab membaca, pasti kita akan bertanya-tanya, ini artinya apa ya? Ini arti kalimat ini apa ya? Nah, jadi kita dapat kosakata baru. Nah, setelah kita tahu nih tulisannya itu begini, misal kalimat kitabun itu buku. Oh, tulisannya itu kaf ta alif ba, kitabun. Di situ tuh kita dengan sebab membaca itu kita bisa mendapatkan 3 skill. Pertama, kita bisa membacanya pasti. Terus kita mendapat kosakata baru, arti baru dari kalimat itu. Lalu kita bisa menulis kalimat itu 3. Nah, begitupun juga bawahnya dari nahu. Oke, kalau dari nahu kita bisa memahami struktur kalimat. Bagaimana kalimat yang kita tulis yang kaf ta alif ba itu tulisannya kitabun, bukan katabun atau kutabun. Nah, itu dari tata bahasa, qawaid. Itu saling kaitan nih. Lalu yang ketiga itu imla. Kita melatih penulisan kata dengan benar sekaligus memperluas lagi kosakata. Ya. Nah, begitupun juga kajian sastra. Kajian sastra ini misalnya kalau kita udah terampil nih dalam 3 cabang di atas, maka kajian sastra itu kita mengimprovisasi dengan kayak kita sudah tahu nih urutan-urutan katanya. Lalu dengan itu bagaimana lagi cara kita memperindah kalimat itu menjadi suatu kalimat yang sangat struktur, indah maknanya, indah semuanya gitu.